Transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mendadak ricuh. Sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat layankan interupsi kepada pembicara hingga mengundang protes. Anda punya akun ya? Yang perwakilan ente punya akun nggak? Jangan begini, Bang. Enggak, gua punya akun. Keluar, bukan punya akun. Jangan punya akun ya. Jangan ngurusin ojol. Lu mau lihat pendapatan gua? Hah? Mau lihat pendapatan gua? Gua fokus di ojol. Lu ngapain itu? Kericuan berlanjut hingga keluar ruangan. Kedua masa sesama komunitas ojol terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan paksa. Terpicu karena ada kelompok sebelah yang menginterupsi awalnya oleh pembicara yang resmi dari institut ya, yang dituju pemerintah itu diinterupsi. Akhirnya ramai. Kami ingin melanjutkan itu. Jadi sebagian kelompok yang lain menahan. Akhirnya ramai ricuh. Sebenarnya kan harusnya didengarkan dulu, lihat poin-poinnya, baru jika ada interupsi atau apa. Saya lihat kelompok ini suka interupsi. Ya, itu aja. Kelompok ini bisa dicatkan kembali Bang, ini dari ojol juga atau dari ojol juga yang merasa pasukannya seluruh Indonesia, tapi ya bisa dicek sendirilah aksi mereka. Kami FDTUI justru yang terbesar. Kita 20 Mei menggerakkan 14 kota. Tadi hadir 4 kota. Saya dari Jawa Timur frontal Jatim, ada dari Semarang, Jogja, dan dari Jakarta ada Sepoi. Dalam diskusi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub hadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol membahas kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Raditya Jaya, iNews melaporkan. Video amatir warga memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh mak-mak sesama pedagang di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 orang mak-mak terlihat mengeroyok 2 wanita sesama penjual sayuran. Sejumlah pedagang lain pun berusaha melerai aksi pengeroyokan agar tidak berlanjut. Akibat pengeroyokan, 2 orang mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terhadap 2 korban YN 16 tahun dan YA 28 tahun terjadi pada Kamis petang saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya tiba-tiba dilempari pelaku dengan sayuran. Diduga keributan terjadi akibat dendam lama. Saat itu terlapor menghina orang tua daripada pelapor atau korban. Kemudian korban yang tidak terima kemudian menegur terlapor. Kemudian terlapor pun saat itu terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya terjadi penganiayaan. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penyidikan unit reskrim Polres Goa. 3 pelaku terancam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. iNews yang ini kami awali dari kebakaran rumah di kawasan padat penduduk di Semarang, Jawa Tengah. 5 orang ditemukan meninggal dunia, termasuk seorang ibu yang tengah hamil. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Jalan Pesanggerahan Raya Melati Baru, Semarang Timur, Jumat dini hari. Diduga api muncul akibat konsleting listrik dari kabel optik yang bersentuhan dengan kabel listrik rumah hingga terus membesar. 5 penghuni rumah tewas akibat terjebak di dalam rumah yang terbakar. Korban terdiri dari Amina, 65 tahun, Amalia, 33 tahun, Muhammad Aditya, 14 tahun, Kimora, 4 tahun, dan Saidah, 55 tahun. Semua korban dievakuasi tim Inafis Polrestabes Semarang ke Rumah Sakit Karyadi. Itu dari kabel optik yang konslet dengan kabel listrik. Selanjutnya jam 03.15 lampu api sudah bisa dipadamkan oleh 8 unit pemadam kebakaran. Ada korban? Korban ada 5 orang.
8 unit mobil pemadam dari Dinas Kebakaran Kota Semarang diterjunkan. Api baru bisa dijinakan 1 jam kemudian. Ada kondisi ya, sekitar 15 menit tergalang karena nggak bisa masuk di dapur dan sanggan gang 3 itu. Jadi terpaksa aja selang-selangnya aja ya Mas ya. Akhirnya cuma selangnya aja yang. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Gempa bumi yang terjadi di Poso juga dirasakan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien yang berada di Rumah Sakit Terampuang Kota Palopo dan Rumah Sakit Batara Guru Belopa memilih meninggalkan ruang perawatan dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,3 juga mengguncang Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada Rabu pukul 4.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa. BMKG mengimbau warga waspada akan potensi gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rem truk blong, 13 kendaraan tabrakan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Belasan kendaraan rusak terlibat kecelakaan di perempatan lampu lalu lintas Pulau Mas, Kelapa Gading. Petugas kepolisian dan Dishub beserta TNI berusaha mengevakuasi kendaraan. Kejadian berawal saat truk trailer dari arah Pulau Gadung dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu hijau menyala. Total kendaraan yang terlibat 9 mobil dan 4 motor. 1 korban pengendara motor luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara sopir truk dan seluruh kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Ke hari ini beruntun, jadi awalnya kejadian kendaraan truk kontainer dia tidak bisa menguasai pengeremannya, karena pengeremannya pada saat ditekan pedal remnya los, akhirnya dia membanting kendaraannya ke kanan, menyebabkan terjadinya laka beruntun, mengingat di depan